Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Workonomy TV. Di video kali ini saya akan memberikan informasi yang menurut saya ini sangat penting ya bagi teman-teman semua, khususnya mungkin bagi teman-teman yang saat ini masih memulai atau baru memulai menjadi content creator, khususnya di platform YouTube. Nah, di sini saya baru mendapatkan informasi di channel resmi ya YouTube Creator Indonesia, dan informasi ini kalau saya tidak salah ingat baru dipublish di YouTube tersebut sekitar 7 atau 8 jam yang lalu, dan itu artinya informasi ini masih sangat baru ya teman-teman ya. Dan saya coba olah dan membuat perbandingannya, apa kira-kira perbandingan dari informasi baru ini dengan yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aspek lalu kebijakan sebelumnya, berarti sebelumnya itu ketika kita bandingkan dengan yang akan ada nih atau yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi itu mulai 1 Februari 2027 ya teman-teman, dan dampak. Oke, jadi ini judulnya itu perbandingan kebijakan YouTube sebelumnya versus mulai 2027. Karena memang menurut informasi yang saya peroleh di YouTube tersebut itu akan dimulai pada 2027, khususnya 1 Februari 2027. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat mulai dari yang pertama itu aspek subscribernya ya. Lalu kalau dilihat dari kebijakan sebelumnya itu kan minimal 1000 subscriber ya. Lalu kebijakan baru nih teman-teman 1 Februari 2027 itu masih sama, 1000 subscriber minimal. Dan ya kesimpulannya itu tidak berubah atau tidak mengalami perubahan. Nah, lalu yang kedua ini yang penting ya teman-teman, yang mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu adalah jam tayang di YouTube program partner ya, YouTube partner program. Sebelumnya itu kan kita tahu semua 4000 jam valid public watch hour dalam 12 bulan ya, dalam 1 tahun, yaitu channel Anda minimal ditonton 4000 jam, bukan 4000 views ya teman-teman, jadi 4000 jam tayang. Nah, sekarang di kebijakan baru itu di 1 Februari 2027 itu mulainya bukan lagi 4000 teman-teman, tetapi 8000 jam tayang, dan ini 2 kali lebih tinggi ya. Ini makin susah ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman masih mencoba berjuang ya di program ini. Lalu yang berikut teman-teman, untuk alternatif short atau YouTube short. Nah, sebelumnya kan 10 juta valid public short views dalam waktu 90 hari. Ya, ini lebih ringan ya. Kalau misalkan dari YouTube-nya itu 12 bulan yang bukan short. Nah, kalau di short-nya itu 90 hari 10 juta ya, ketentuan sebelumnya. Nah, sekarang atau yang akan nanti di 1 Februari 2027 itu menjadi 20 juta. Oke, 20 juta qualified short view per 90 hari. Ini 2 kali lebih tinggi. Jadi sebelumnya itu 10 juta menjadi 20 juta. Ya, ini kalau dibandingkan itu sama ya, antara watch hour untuk YPP dengan short. Itu sama-sama 2 kali lebih tinggi. Yang satunya itu mengalami perubahan dari 4000 ke 8000, yang satunya 10 juta menjadi 20 juta. Oke. Lalu yang berikut nih teman-teman, monetisasi iklan short. Nah, sebelumnya kan 10 juta short views per 90 hari. Nah, ini 10 juta qualified short views per 90 hari. Nah, ini memang angkanya tetap, tapi YouTube memperjelas threshold revenue sharing. Oke. Nah, lalu yang berikut, kreator yang sudah YPP. Maksudnya per saat ini, yang kalau teman-teman itu sudah gabung dalam program partner YouTube atau YPP, itu tetap mendapatkan monetisasi sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan dengan berlaku. Nah, kalau misalkan di kebijakan baru ini nanti itu entry threshold baru tidak berlaku bagi kreator yang sudah YPP. Artinya yang berlaku ini khususnya yang poin kedua dan ketiga ini khususnya bagi teman-teman yang masih saat ini masih berjuang atau masih ingin dalam proses menjadi YouTube partner. Nah, kalau misalkan saat ini sudah menjadi YouTube partner, ya ini tidak berpengaruh ya teman-teman ya.
Nah, ini ya relatif aman lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Lalu untuk pendapatan long form. Nah, ini ada sebelumnya kan revenue sharing dari iklan plus premium ya kalau berbayar. Nah, kalau di per 2027, nah itu tetap ada potensi tambahan dari premium light. Jadi ada kabar baiknya juga sih. Jadi kalau misalkan di sebelumnya ini belum terlalu maksimal pendapatan dari iklannya. Nah, di 2027 di 1 Februari 2027 itu akan ada tambahan yaitu premium light. Nah, ini makanya kesimpulannya itu peluangnya bertambah. Lalu yang berikut di YouTube Premium. Nah, ini pendapatan dari premium ya jelas. Nah, premium light itu diperluas nanti di 2027. Nah, ini tentu juga poin positif menjadi sumber pendapatan baru. Dan ini menurut saya juga untuk teman-teman yang masih berjuang ya untuk menjadi program partner YouTube. Jadi Anda jangan lihat semata-mata ketentuan untuk thresholdnya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, tapi ada juga peluang tambahan pendapatan ya, ada sumber pendapatan baru. Lalu dari short revenue, nah ini kan mengandalkan revenue sharing. Nah ini di 2027 ini yang akan datang nanti lebih menekankan engagement ya dan conversation. Strategi konten berubah ya tentu ya. Jadi YouTube itu lebih menekankan program engagement atau conversation ya antara kreator dengan publik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kreator di bawah 10 juta short view, nah itu kan dapat sharing short setelah memenuhi syarat ya. Nah, kalau di 2027 nanti itu tetap di YPP, tapi tidak mendapat short ads atau subscription revenue sharing sampai kembali mencapai 10 juta qualified view. Nah, ini nih bagi konten kreator yang fokusnya itu untuk YouTube Short. Nah, ini harus coba digali lagi atau dikaji lagi strateginya karena ada perubahan yang cukup signifikan nih. Nah, tapi kalau misalkan yang tidak fokus ke YouTube Short, nah ini tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Lalu yang berikut adalah YouTube Shopping. Nah, di sini kan YouTube Shopping itu sebagai sumber monetize ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah pengalaman atau sudah menjadi program partner YouTube, nah ini biasanya kan menjadi sumber tambahan ya, sumber penghasilan, tambahan penghasilan. Nah, di 2027 nanti itu diperluas lagi tuh teman-teman. Jadi akan menambah peluang tambahan penghasilan karena ada istilahnya bonus atau insentif juga. Jadi selain dari penjual yang kita iklankan produknya, kita juga dapat peluang tambahan bonus ya atau insentif dari YouTube. Lalu terkait dengan brand deals. Nah, ini bisa kan dilakukan secara eksternal tuh biasanya ya. Jadi kita melakukan perjanjian dengan pemilik produk secara eksternal bisa di luar YouTube. Nah, sekarang di 2027 nanti itu memperkenalkan insentif untuk brand deals. Nah, dia mungkin ada program baru nanti. Nah, ini kembali lagi ya lebih banyak peluang nanti ke depannya. Nah, lalu yang berikut adalah dasar penghasilan. Dasar penghasilannya itu ya lebih banyak bergantung pada view dan iklan ya. Ya, sudah pasti. Nah, sementara di 2027 nanti itu akan ada tambahan lagi atau lebih beragam. Nah, selain view, engagement dan shopping, lalu ada brand deals, ada premium lagi, teman-teman. Nah, ini lebih banyak nih, lebih beragam nanti. Jadi poin positifnya adalah ya lebih banyak penghasilan lagi peluangnya. Nah, lalu ada ketentuan baru ya, ketentuan YouTube partner program sebelumnya, creators harus menerima terms baru melalui YouTube Studio nanti nih. Jadi seperti saya yang coba buat video kali ini, kebetulan saya juga sudah bergabung dalam YouTube program partner atau YouTube partner program. Nah, ini nanti tinggal cek nih teman-teman di studio, teman-teman di YouTube studionya. Nah, karena nanti akan diberikan perjanjian. Nah, dan menurut informasi yang saya sudah peroleh dari pemberitahuan YouTube itu bahwa kita harus menandatangani semua perjanjian tersebut ya. Jadi semakin cepat kita selesaikan semakin bagus. Jadi di semuanya ini akan muncul di notifikasi YouTube Studio teman-teman. Lalu ini tanggal berlaku. Nah, di sini tanggal berlakunya itu sampai sebelum perubahan. Nah, di sini ini yang sebelumnya ya.
Kalau yang akan datang di 1 Februari 2027, nah ini adalah batas waktu yang penting, jadi harus cek berkala tuh. Dan biasanya mereka akan selalu muncul terus di notifikasi di studio kita, YouTube Studio maksudnya. Nah, di sini kalau kita coba mengambil ya kesimpulan bahwa sumber resmi YouTube itu menyatakan bahwa kreator baru yang ingin memperoleh ads dan premium revenue sharing harus mencapai 8.000 qualified watch hour per 365 hari. Ini tadi yang saya bilang ya. Jadi harus 8.000 jam. 8.000 jam per 1 tahun atau 365 hari. Atau 20 juta qualified view short, YouTube short ya, selama 90 hari. Sementara untuk threshold untuk funding dan shopping tetap tidak berubah. Oke, yang berikut yang paling penting untuk channel Anda atau channel kita semua. Ini perubahan ini sebenarnya cukup besar, teman-teman. Kalau kita fokusnya itu adalah short, misalkan ya. Kalau 1000 subscriber, 4000 jam tayang kan, atau 10 juta view per 90 hari. Ini yang sebelumnya ya. Nah, mulai 1 Februari 2027, nah ini 1000 subscriber, 8000 jam tayang. Nah, ini yang menaiknya 2 kali lipat tadi. Dan 20 juta short view. Kalau YouTube short. Nah, jadi untuk kreator baru, YouTube menggunakan threshold 4000 ya, betul, ke 8000 jam dan 20 juta view ke 20 juta view untuk YouTube short. Nah, tapi ada hal satu yang sangat penting nih, teman-teman. Jangan samakan masuk di YouTube program partner itu dengan mendapatkan revenue short. Karena dimulai 1 Januari Februari 2027, nah YouTube itu bilang bahwa kreator yang memiliki 10 juta qualified short view dalam 90 hari akan mampu untuk mendapat ads dan subscription revenue sharing dari short. Nah, kalau misalkan channel kita itu sudah bergabung dengan YouTube ya, sudah bergabung dengan YouTube tapi shortnya turun di bawah 10 juta qualified view, channel tersebut tetap berada di IPP. Nah, ini ya penting ya, dan masih memperoleh penghasilan ya, memperoleh penghasilan dari long form ya, maksudnya dari YouTube yang non short. Biasanya itu yang long form, yang posting biasa ya, yang post video biasa, itu maksudnya. Itu dari long form maksudnya. Nah, revenue sharing short akan kembali ketika threshold 10 juta tercapai kembali. Nah, ini jelas ya. Jadi ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi bahwa kondisinya itu masuk ke YouTube program partner itu lebih mudah sebelumnya, dan 2027 ya makin lebih sulit ya. Jelas ya, semuanya 2 kali lebih naik, 2 kali lebih tingkat ya, lebih susah. Nah, misalkan contoh untuk long form creator 4000 jam tayang menjadi 8000. Lalu untuk konten short dari 10 juta view menjadi 20 juta view. Nah, ini sama sih ya, short revenue 10 juta qualified views. Nah, kreator yang sudah aman ya boleh dikatakan yang sudah menjadi monetize pada saat ini. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh, ya, kecuali kalau Anda mau coba mengambil peluang tadi yang ada penambahan penghasilan, justru itu lebih menambah penghasilan dari teman-teman. Nah, sementara yang tadi, yang mohon maaf yang belum ya, yang belum itu masih berjuang, harus lebih keras lagi. Lalu yang berikut sumber penghasilan, ini sebelumnya ads premium dan lainnya. Nah, 2027 ada ads premium light, shopping dan brand incentive. Nah, ini yang penting. Lalu fokus YouTube ya, view sebelumnya ya. Sekarang tuh lebih ke engagement dan monetize diversity. Jadi engagement kita dan ya tentu dengan ini ya, view, engagement kita dan interaksi kita dengan khalayak atau publik kita ya, atau penonton kita. Nah, YouTube ini juga menyatakan bahwa mereka akan memberikan pembayaran kepada, ya betul ya, memberikan kreator 2007 akan lebih besar dibandingkan 2026. Nah, ini selain tantangan tadi yang cukup berat, ada juga peluang yang mesti kita ambil ya, sebagai bentuk untuk memaksimalkan pendapatan kita di tahun yang akan datang, khususnya 2027. Karena untuk premium light, YouTube mengatakan 60% net subscription revenue dialokasikan kreator pool yang kemudian dibagikan berdasarkan watch time, views, dan review share format konten. Nah, ini teman-teman. Jadi saya lebih melihat ini juga sebagai peluang ya teman-teman ya. Jadi strategi terbaik untuk channel kita bukan hanya mengejar short view ya, tapi harus kombinasi ini teman-teman. Untuk mendapatkan subscriber video panjang, untuk watch hour, engagement, peluang shopping brand akan menjadi jauh lebih penting setelah perubahan ini. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itu ya, informasi yang sangat berguna menurut saya untuk teman-teman yang mungkin masih saat ini masih coba berjuang ya untuk menjadi YouTube program. Karena ini informasi
Anda bisa nonton juga secara langsung di YouTube resmi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan bagi ke teman-teman yang membutuhkan. Bye-bye.